Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Winata dengan NPM 2006-483-132, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dan apa-apa saja yang saya lakukan selama periode kerja praktik. Nah, untuk judul dari kerja praktik saya ini, judulnya adalah Otomasi Monitoring Jam Atom Cesium HP50711A dengan baik. Bisa kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini topik bahasan yang ada di dalam PowerPoint saya. Pertama adalah latar belakang, kenapa kerja praktik itu ada. Lalu yang kedua, tujuan dari kerja praktik. Ketiga, ada profil lembaga tempat saya melaksanakan kerja praktik. Yang keempat, ada dasar teori. Kelima, ada kegiatan pembahasan. Serta yang terakhir, ada kesimpulan. Pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang kenapa diadakan kerja praktik ini adalah pertama, kerja praktik ini diadakan untuk mengasah dan menguji kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, kemampuan ini baik soft skill maupun hard skill yang mahasiswa dapatkan dalam periode perkuliahan. Nah, jadinya masa apa, di masa kerja praktik ini mahasiswa diuji dan dites kemampuannya sudah sampai sejauh mana pelajaran yang ia dapatkan ketika ketika ia kuliah. Nah, kerja praktik ini dilaksanakan minimal dalam waktu 21 hari kerja, dan selama periode kerja praktik itu diharapkan mahasiswa mendapatkan ilmu serta insight tentang bagaimana dunia kerja setelah sarjana itu. Nah, lalu yang kedua adalah tujuan dari kerja praktik. Tujuan umum dari kerja praktik ini adalah pertama untuk memenuhi persyaratan akademis, lalu yang kedua adalah untuk mempelajari dan mengenalkan lingkungan kerja, lalu yang ketiga adalah menambah ilmu pengetahuan eh, dari menambah ilmu pengetahuan dari tempat kerja praktik itu. Nah, lalu tujuan khusus dari kerja praktik yang saya lakukan ini adalah pertama untuk mempelajari dan memahami tentang jam atom, lalu yang kedua adalah untuk mempelajari dan memahami sistem operasi, programming dan komunikasi dari jam atom. Nah, ini adalah profil lembaga tempat saya melakukan kerja praktik. Nah, profil lembaga tempat saya melakukan kerja praktik adalah Badan Standarisasi Nasional. Nah, mungkin ini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana terbentuknya Badan Standarisasi Nasional atau BSN secara singkat. Jadi, pertama-tama, BSN itu terbentuk di tahun 1984 dengan keluarnya SK Presiden RI waktu itu. Nah, namun pada tahun 1984 namanya itu baru DSN. Nah, kenapa DSN ini bisa terbentuk? Karena pada awalnya di tahun 1973, pemerintah melakukan suatu mandat yang menyatakan bahwa semua barang-barang yang ada di dalam Indonesia itu harus memiliki sebuah standar agar ketika dilakukan suatu kegiatan ekonomi dan suatu penelitian itu dapat dilakukan dengan mudah, dan barang-barang tersebut dapat di tracing dengan gampang ketika ketika barang tersebut mengalami sebuah kegagalan. Nah, setelah mandat itu keluar pada tahun 1976, panitia untuk menyiapkan standarisasi secara nasional itu akhirnya mulai terbentuk. Namanya adalah Panitia Persiapan Sistem Standarisasi Nasional. Nah, barulah kemudian pada tahun 1984 terbentuk DSN dengan ketuanya waktu itu adalah Profesor Yusuf Habibie atau Profesor Habibie. Nah, kemudian pada tahun 1997 pemerintah membubarkan DSN dan diganti dengan BSN. Nah, BSN semenjak berdirinya sampai sekarang itu merupakan lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK yang tugasnya adalah untuk mengatur, membina, dan mengakomodasi seluruh kegiatan standarisasi yang ada di Indonesia. Nah, jadinya seluruh kegiatan standarisasi ya yang ada di Indonesia itu semuanya jikalau ditelusur kembali itu nanti akan sampai ke BSN yang mengeluarkan aturan dan mengeluarkan set-set standar dalam suatu barang itu merupakan BSN. Nah, lalu di sini ada struktur organisasi BSN. Jadinya pertama-tama yang paling atas ada kepala BSN, dan di bawahnya ini ada inspektur dan PLT. Nah, untuk PLT ini ada tiga kepala biro. Yang pertama ada Biro Perencanaan, Keuangan, lalu yang kedua ada Sumber Daya Manusia atau SDM, lalu yang ketiga adalah Humas. Nah, sementara di bawahnya kepala BSN ada lagi deputi-deputi. Nah, di sini ada beberapa deputi, lumayan banyak, bisa dilihat sini. Ya. Lalu kita akan lanjut ke deputi tempat saya melaksanakan kerja praktik, yaitu deputi Satuan Ukuran dan Termoelektrik dan Kimia. Nah, deputi Satuan Termoelektrik dan Kimia ini berada di bawah naungannya SNSU atau Standar Nasional Satuan Ukuran.
Nah, di bawahnya SNSU ini deputinya tidak hanya satu saja, melainkan ada dua, yaitu Satuan Ukuran Mekanika Radiasi dan Biologi atau MRB dan Termoelektrik dan Kimia atau TK. Nah, masing-masing direktorat ini mereka ini memiliki laboratorium untuk menentukan standar-standar barang yang masuk atau yang ada di Indonesia. Nah, untuk SNSU MNB atau Mekanika Radiasi dan Biologi, laboratorium yang mereka punya adalah laboratorium ukuran massa, ukuran panjang, serta ukuran akustik. Sementara untuk yang termoelektrik dan kimia itu mereka punya laboratorium pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, serta pengukuran listrik dan waktu dan frekuensi. Nah, lalu kita lanjut ke dasar teori. Yang pertama adalah ilmu meteorologi. Ilmu meteorologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengukuran. Nah, ada dan tentang ukurannya ini ada di dalamnya juga ada tentang bagaimana menentukan suatu standar pengukuran. Nah, jadinya ketika kita lihat di satuan internasional, nah itu merupakan suatu hasil suatu satuan ukuran yang sudah distandarisasi oleh badan-badan pengukuran internasional. Nah, itu nanti selanjutnya akan saya terangkan. Nah, saya akan menjelaskan tentang ilmu meteorologi dulu. Nah, jadinya dalam ilmu meteorologi ini ada tiga buah kategori. Yang pertama adalah meteorologi ilmiah, yang kedua ada meteorologi industri, lalu yang ketiga adalah meteorologi legal. Nah, pertama meteorologi ilmiah ini adalah ilmu meteorologi yang istilahnya mempelajari pengukuran-pengukuran yang dilakukan untuk tingkat penelitian. Nah, karena dilakukan untuk tingkat penelitian, makanya dia ini berada di tingkat tertinggi dalam dalam kasta ilmu meteorologi istilahnya. Nah, lalu yang kedua ada meteorologi industri. Nah, meteorologi industri ini merupakan ilmu meteorologi yang digunakan untuk menentukan standar-standar yang digunakan dalam dunia industri. Nah, jadinya jika lo misalkan kita ke pabrik atau ke suatu manufaktur, nah itu biasanya mereka telah menetapkan standar. Misalkan mereka bikin sebuah mobil, mereka bilang rodanya ini diameternya harus berapa, atau mesin ini pistonnya panjangnya harus berapa. Nah, itu mereka sudah menetapkan standarnya masing-masing. Nah, standarnya ini merupakan standar turunan dari meteorologi ilmiah. Jadinya hasil yang didapatkan dari orang-orang yang di meteorologi ilmiah akan diturunkan dan menjadi standar untuk meteorologi industri. Nah, lalu yang terakhir adalah meteorologi legal. Meteorologi legal ini standar pengukuran yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Misalnya kayak jual beli, habis itu eh, apa? Ada jual beli, habis itu ada pada kayak beli bensin gitu, segala macam. Nah, itu ada di tingkat meteorologi legal. Jadinya hampir semua kegiatan yang kita lakukan ini ada kaitannya dengan meteorologi. Nah, dalam meteorologi ilmiah itu ada 9 bidang yang dibagi oleh BIPM. Nah, BIPM ini adalah Badan Meteorologi tingkat internasional. Nah, dan 9 bidang ini dikenal dengan nama satuan internasional. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, lalu di sini ada prinsip kerja jam atom. Nah, prinsip kerja jam atom ini eh, secara singkatnya ini kita menghitung suatu atom dia ini bergetarnya sebanyak berapa kali. Nah, untuk standar yang sekarang, dia ini harus bergetar atau berosilasi sebanyak 9 miliar 192 juta 631.770 kali. Nah, bagaimana cara kita menghitung getarannya? Nah, itu pertama-tama adalah atom cesium ini pertama-tama kita panaskan dulu. Kita panaskan di dalam sebuah tabung. Namanya itu cesium biptum. Nah, setelah dipanaskan, nanti si atom ini bakal keluar dalam bentuk cahaya. Nah, ketika dia keluar dari tabungnya ini, dari cesium biptumnya ini, nah ini ternyata dia akan atom-atom ini akan dihadapkan dengan sebuah magnet. Nah, magnet ini gunanya buat apa? Magnet ini gunanya adalah untuk menyeleksi state-state atau keadaan dari atom itu. Nah, jadinya ketika atom ini dipanaskan, mereka ini ada dua kemungkinan tingkat energi. Nah, tingkat energinya ini nanti salah satunya ada yang dibuang ketika dia melewati ambang magnet satu. Nah, setelah tingkat-tingkat energi yang tidak diinginkan dibuang, istilahnya,
Atom-atom itu kemudian akan masuk ke resonator. Nah, resonator ini ditembakkan dengan radiasi microwave yang yang frekuensinya besarnya itu 9.197.631.770 Hz tadi. Nah, kenapa resonatornya ini ditembakkan dengan radiasi microwave sebesar itu? Nah, ini supaya atom-atom yang telah melewati magnet ini tadi itu ntar state-nya mereka berubah lagi. Nah, begitu state-nya mereka berubah lagi, nanti mereka akan keluar dari resonator. Nah, setelah mereka keluar dari resonator, mereka akan dihadapkan dengan magnet lagi. Nah, magnetnya ini fungsinya sama kayak yang sebelumnya, yaitu untuk membuang state-state yang tidak diinginkan. Nah, setelah state-state yang tidak diinginkan itu istilahnya dibuang, barulah atom-atom itu akan masuk ke sebuah detektor. Nah, detektor ini nanti akan menghitung atom-atom yang berhasil berubah state-nya setelah melewati resonator itu ada berapa. Jikalau yang berhasil berubah itu ada sebanyak ini, yang 9 miliar ini, nah barulah satu detik itu baru bisa dikatakan satu detik telah terlewati. Nah, lalu di sini ada PyQt5. PyQt5 ini merupakan modul dari PyQt. Nah, sebenarnya modul modul Qt ini dibuat untuk bahasa C++. Nah, namun karena bahasa C++ ini lumayan rumit dipelajari oleh para pemula, akhirnya diciptakanlah PyQt, sebuah modul yang namanya itu PyQt. Nah, jadinya eh, modul Qt bisa dijalankan dengan menggunakan bahasa Python. Nah, kenapa saya menggunakan PyQt5? Karena PyQt5 ini nanti akan saya buat untuk menggunakan aplikasi monitoringnya. Aplikasi monitoring dan aplikasi untuk membuat grafik dari hasil monitoring itu. Nah, lalu di sini ada Matplotlib. Matplotlib ini fungsinya adalah untuk membuat grafik, eh, dan Matplotlib ini dioperasikan dan menggunakan bahasa Python. Nah, dia ini dikembangkan oleh John Hunter dan sampai sekarang menjadi modul open source. Jadinya bagi siapa saja yang ingin berkontribusi itu bisa dilakukan bisa dilakukan secara bebas, dan autornya sendiri membebaskan para pengguna Matplotlib untuk mengubah source code-nya. Nah, lalu ada PyVisa. PyVisa ini merupakan modul komunikasi sebetulnya, modul komunikasi yang dapat yang dapat digunakan untuk menghubungkan antar komputer dengan device saya ingin yang saya ingin komunikasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, PyVisa ini, namun sebelum diinstal ini dia punya syarat, yaitu pertama-tama NVISA ini atau National Instrument Visa ini harus dipasang dulu, karena NVISA ini dia punya driver yang bisa digunakan untuk berkomunikasi apa dengan alat-alat dengan peralatan-peralatan yang saya sebutkan di sini, counter, web generator, jam atau dan lain sebagainya. Dan supaya si Python ini bisa berkomunikasi dengan alat-alat itu, nah ini NVISA ini harus ada dulu supaya supaya fungsi NVISA ini bisa digunakan oleh Python. Nah, lalu ada JSpread. JSpread ini merupakan sebuah API atau Application Programming Interface yang saya gunakan untuk mengambil yang saya gunakan untuk membuat spreadsheet. Nah, spreadsheet-nya ini nanti akan menampilkan hasil pembacaan dan pengambilan data dari Jamato. Nah, jadinya cara kerja dasarnya adalah ini JSpread ini dia akan menggunakan service bound. End user juga bisa, namun itu lebih susah. Jadinya dia nanti akan menggunakan service bound. Ketika service bound ini menerima perintah dari user, si service bound ini nanti akan melaksanakan eh, apa yang di, a- apa yang diperintahkan oleh si user, dan perintahnya ini bisa bermacam-macam, bisa buat spreadsheet baru atau hanya menulis atau hanya buat border. Nah, ini hampir semua fungsionalitas Google Sheet ini bisa dilakukan oleh Python dengan menggunakan JSpread ini. Nah, lalu untuk kegiatan pembahasan, nah ini kegiatan yang saya lakukan selama periode
selama periode kerja praktik. Pertama ada monitoring jam atom cesium. Nah, di gambar sini terlihat saya menggunakan aplikasi real time untuk berkomunikasi dengan jam atomnya. Nah, jam atomnya ini serinya adalah HP5071A tadi, sesuai yang saya bilang di awal. Nah, ini saya menggunakan perintah yang namanya ini adalah sysprint. Nah, ketika sysprint ini saya kirimkan, dia ini nanti akan mengirimkan diagnostik diagnostik dari keadaan jam atomnya pada saat ini secara full. Nah, ini kalau dilihat ada lumayan banyak. Nah, dan sysprint ini dia ini merupakan bahasa pemrograman yang namanya itu adalah SCPI atau Standard Command for Programmable Instrument. Nah, jadinya untuk apa alat-alat seperti counter, habis itu jam atom, habis itu osilator. Nah, itu mereka itu sebetulnya bisa diprogram dan bahasa pemrogramannya itu sudah ditetapkan secara standar. Nah, bahasa programannya itu adalah namanya ini SCPI. Jadinya eh, ketika kita ingin memprogram alat-alat itu, kita tidak perlu belajar bahasa lain lagi, cukup satu bahasa saja. Hanya perintahnya saja yang berbeda. Namun struktur bahasanya masih sama. Nah, untuk komunikasinya ini saya menggunakan kabel serial karena jam atom ini hanya bisa berkomunikasi dengan kabel serial. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan Ethernet atau I2C segala macam. Nah, jadinya eh, apa, dan komunikasi ini dia tidak bisa dilakukan secara dua arah, hanya satu arah. Jadi jikalau saya sudah memberikan perintah, dia harus membalasnya dulu. Saya tidak bisa memberikan perintah ketika dia sedang membalas perintah saya. Kayak gitu. Nah, lalu untuk automasinya di sini di sebelah sini dapat dilihat ada flowchartnya. Nah, flowchartnya ini jadinya pertama program membuka spreadsheetnya. Program membuka spreadsheet hasil monitoring. Nah, setelah setelah spreadsheet hasil monitoring terbuka, nah program akan membaca port port mana nih yang terhubung. Jikalau misalkan jikalau misalkan dari port yang terhubung itu ada, nah ini di dalam jam atom ada yang namanya serial CBT. Serial CBT ini unik untuk setiap jam atom dan ketika ketika dia ini serial CBT-nya ini terbaca, si apa si program akan melanjutkan ke decision making. Serial CBT-nya ini sudah pernah ada di sheet atau belum. Nah, jika serial CBT-nya ini belum pernah ada di sheet, dia akan membuat sheet baru. Nah, sheet barunya ini namanya adalah serial CBT-nya ini. Kode nomor serial CBT yang dibaca oleh program. Nah, jikalau sudah, nanti datanya akan diambil terus dicatat setelah itu program selesai. Nah, begitu kira-kira. Nah, Untuk pengambilan datanya itu saya menggunakan task scheduler. Jadinya dia ini diambilnya datanya setiap hari dari Senin sampai Minggu setiap sekitar jam 8 sampai setengah 9 pagi untuk mengambil datanya. Nah, lalu di sini ada plotting hasilnya. Nah, untuk plotting hasilnya ini saya menggunakan PyQt5 untuk membuat GUI-nya dan menggunakan Matplotlib untuk membuat plottingannya. Nah, di sini dapat terlihat hasil plottingannya. Salah satu hasil plottingan itu ada air map dari tanggal 1 hingga tanggal 15 Februari. Lihat. Nah, lalu terakhir adalah kesimpulan. Nah, di sini ada 4 kesimpulan. Pertama, jam atom cesium digunakan sebagai standar pengukuran waktu sesuai definisi satuan waktu dari BIPM atau alias Badan Meteorologi Internasional tadi. Lalu yang kedua, cara kerja dari jam atom adalah dengan menghitung osilasi dari jam atom cesium itu sendiri. Nah, standar satu detik adalah sebanyak 9.150.631.770 osilasi. Nah, lalu yang ketiga, agar standar pengukuran tetap terjaga, hasil pengukuran detik yang dilakukan oleh suatu lab itu akan dibandingkan dengan pengukuran lab lain dan badan meteorologi lain, baik lokal maupun internasional, untuk menjamin standar satu detik itu tetap terjaga. Nah, lalu yang keempat, untuk mengetahui kondisi dan performa dari jam atom, ini ada 9 parameter yang saya ukur. Yang di foto sebelumnya itu hanyalah salah satu. Nah, 9 parameternya ini adalah pertama ada arus compliant atau ion pump.
lalu ada CBT open voltage, lalu ada osilasi atom, lalu ada kontrol frekuensi osilasi, lalu ada kontrol C field, ada amplitude radio frekuensi atau RF amplitude, itu dia ada dua, elektron multiplier, dan terakhir adalah gain signal. Nah, kesembilannya ini ada nilainya tersendiri. Nah, jikalau misal, maaf, ada batas nilainya tersendiri. Jikalau salah satu melebihi dari nilai batas yang telah ditentukan, ini dapat dikatakan bahwa jam atom itu sudah bermasalah. Nah, batas penentuan nilainya itu telah ditentukan oleh BIPM juga. Nah, jadinya sudah apa, jam atomnya pun juga sudah memiliki standarnya masing-masing. Baik, sekian saja dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.